Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat melakukan aktivitas sedia kala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azka Zamzami dari Fakultas Dakwah Komunikasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jadal dalam Al-Quran atau debat dalam Al-Quran. Definisi jadal: bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari jadal tu habl, yakni ahkam tu fatlahu, atau aku kokohkan jalinan tali itu, mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan menjatuhkan lawannya dan pendirian yang dipeganginya. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa jadal merupakan salah satu tabiat manusia, dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak mendebat, yakni kita sebagai manusia paling banyak permusuhan dan bersaing. Metode debat Al-Quran, metode jadal dalam Al-Quran menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama ada al-ta'rifat. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memperkenalkan dirinya dan ciptaannya sebagai pembuktian akan wujud dan kemahakuasaannya. Karena Allah tidak terjangkau oleh indera manusia, maka dengan mengungkapkan hal-hal yang bisa ditangkap indera manusia, manusia akan mampu memahami akan wujud dan kekuasaan Sang Maha Kuasa. Yang kedua ada al-istifham al-taqriri. Dalam bentuk ini Allah mengajukan pertanyaan langsung dengan penetapan jawaban atasnya. Pertanyaan tentang hal yang memang sudah nyata diangkat lagi, lalu disertai dengan jawaban yang merupakan penetapan atas kebenaran yang sudah pasti. Dan yang ketiga ada al-tajziyat. Allah mengungkapkan bagian dari suatu totalitas secara kronologis yang menjadi argumentasi dialektis untuk melemahkan lawan dan menetapkan suatu kebenaran. Masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran yang dimaksudkan. Yang keempat ada qiyas al-khalaf. Dalam bahasa Indonesia ini biasa disebut analogi terbalik. Dengan prosedur ini, kebenaran ditetapkan dengan membatalkan pendapat lawan yang berkebalikan atau berlawanan. Sebab dalam realitas kehidupan tidak dapat berkumpul dua hal yang berlawanan. 5 ada al-tamsil. Allah mengungkapkan perumpamaan bagi suatu hal. Dengan perumpamaan itu dimaksudkan agar suatu kebenaran dapat dipahami secara lebih tepat dan lebih mudah, lalu lebih melekat di sanubari lawan. Yang terakhir ada al-muqabalat, mempertentangkan dua hal yang salah satunya memiliki efek yang jauh lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Seperti halnya mempertentangkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan berhala yang disembah orang-orang musyrik. Selanjutnya ada penjelasan tentang jenis-jenis jadal Al-Quran. 1. Jadal yang terpuji atau al-jadal al-mamduh. Jadal ini adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebenaran. Contoh dari jadal jenis ini ada pada surah Al-Qasas ayat 48-50. Yang artinya, sesungguhnya kami tidak dapat mempercayai masing-masing mereka itu. Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Qasas ayat 48-50. 2. Jadal yang tercela atau al-jadal al-madhmum.
Jadal ini adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-mazmum ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Salah satu contoh jadal jenis ini ada dalam surah Al-Hajj ayat 3 dan 8. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkan dan membawanya ke azab neraka. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kita atau wahyu yang memberi penerangan. Surah Al-Hajj ayat 3 dan 8. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan saya, kesimpulannya adalah berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya uraikan, dapat disimpulkan bahwa jadal adalah suatu tindakan dengan cara bertukar pikiran yang tujuannya untuk menyatakan suatu hal yang dianggap benar dengan mengemukakan argumen atau pendapat agar pendapat kita tersebut bisa diterima pihak lawan bicara atau pendengar. Adapun penafsiran tentang ayat-ayat jadal di atas sangat membantu kita selaku umat Islam dalam perdebatan yang bisa muncul kapan saja. Maka dari itu, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjadikan kita metode-metode yang benar dalam jadal ini, sehingga nantinya perdebatan pun berakhir dengan baik dan memuaskan masing-masing pihak tanpa ada yang harus dirugikan. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.